Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di sini Giovanni Sitinjak. Hari ini kita melanjutkan materi kita untuk persiapan seleksi CPNS 2021, khususnya untuk tes intelijensi umum. Nah, topik hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang aritmatika sosial. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bahas soalnya. Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, kita mau tahu dulu dasarnya apa gitu ya, basicnya seperti apa untuk aritmatika sosial kali ini. Jadi misalnya kita punya tabungan mula-mula 1 juta, misalnya, lalu kita nyimpan di sebuah bank yang mana persen bunganya itu per tahun 10% misalnya. Lalu ditanya tabungan akhirnya berapa setelah 1 tahun. Berarti kan pertama kita harus tahu dulu bunganya ini berapa duit kan gitu ya. Ini kan masih 10% begitu. Harus kita ubah ke dalam bentuk nilai ya. Nilainya berapa rupiah gitu. Nah, caranya berarti begini, 10% tadi itu kita kalikan dengan tabungan mula-mula kita. Yang mana dia adalah 1 juta. Nah, ini mati, maka bunganya dalam 1 tahun itu adalah 100.000. Ya, 10 kali 10.000, 100.000. Udah dapat nih bunganya, maka tabungan akhirnya kita tinggal tambahkan aja 1 juta tadi dengan 100.000 berarti 1.100.000. Oke, ini basicnya. Sesimpel itu. Oke, tapi nanti di soal dia dimodifikasi lagi. Yuk, kita langsung lihat soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama. Jaki menabung di koperasi sekolah dengan bunga 12,5% per tahun. Berarti yang pertama diketahui adalah persen bunganya. Persen bunganya itu 12,5% per tahun ya. Lalu apabila uang tabungan semula 80.000, berarti ini tabungan mula-mulanya 80.000 ya. Maka setelah 2 tahun menabung uang Jaki menjadi berapa? Berarti tanya tabungan akhirnya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu persen bunganya. Kita mulai dari sini ya. Ini kan 12,5%. Tapi dalam 1 tahun, dibilang dia menabung 2 tahun. Kalau 1 tahun 12,5%, kalau 2 tahun berarti 12,5% tadi kalikan dengan 2. Ya. Ini hasilnya 0,152. Nah, hasilnya adalah 25%. Oke, kalau sudah tahu kita bahwa bunganya, persen bunganya 25%, kita ubahlah ini ke dalam bentuk rupiah ya. Berarti caranya tadi 25% kita kalikan dengan tabungan mula-mula ya. Selalu begitu ya untuk mencari berapa nilai dari bunganya. Udah, ini mati ya, bisa. 1, 4. Ini mati. Mati. Berapa nih? 2. Berarti bunganya 20.000 dalam 2 tahun. Untuk mencari tabungan akhirnya kita tinggal tambahkan aja 80.000 tambah 20.000. Hasilnya adalah 100.000. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi kita start dari bunganya dulu, kita ubah ke dalam bentuk nilai atau berapa duit dia, lalu lalu tambahkan dengan tabungan mula-mula. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Anto menabung di bank sebesar 800.000, berarti diketahui tabungan mula-mulanya ya. Tabungan mula-mulanya 800.000. Dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Berarti persen bunganya itu 9% dalam waktu 1 tahun ya. Lalu tabungan Anto saat diambil sebesar 920.000. Berarti ini tabungan akhirnya nih. Tabungan akhirnya 920.000. Lalu ditanya berapa lama Anto menabung? Baik, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman kita tinjau dari bunganya. Oke, coba yang pertama kita cari dulu bunga per tahun. Kita buat B1 gitu ya, bunga per tahunnya. Nah, bunga per tahunnya kan 9%. Tapi kan masih dalam bentuk persen.
Kita harus ubah dia jadi berapa duit gitu ya. Caranya tadi 9/100 dikalikan dengan tabungan mula-mula 800.000. Oke. Kalau kita kalikan hasilnya ini mati ya, mati, mati. Hasilnya 72.000. Nah, inilah dia bunganya dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, gitu ya. Lalu lanjut kita tinjau bunga yang kedua. Nah, bunga yang kedua ini kita cari dengan cara begini. Tabungan akhirnya kan 920.000 ya. Tabungan awalnya kan 800.000 ya, kita kurangkan untuk mendapatkan nominal bunga yang kedua ini. Dikurangkan ini hasilnya 120.000 ya. Nah, nah inilah dia nominal bunganya 120.000. Masalahnya ini kita nggak tahu berapa tahun atau waktunya berapa lama. Nah, kalau sudah seperti ini udah gampang teman-teman. Lihat, 72.000 12 bulan. Kalau 120.000 berapa bulan? Ya, caranya gini aja. Teman-teman tinggal buat perbandingan senilai atau gampangnya tarik aja per gini. Per. Nah, gitu aja. Jadi, saya tuliskan ulang kayak gini ya. 72.000 per 120.000 sama dengan 12 per X. Nah, gitu ya. Jadi, yang ini saya ubah nih ke sini. Biar teman-teman gampang melihatnya. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau 72.000 dalam 12 bulan, kalau 120.000 berapa bulan? Nah, gitu ya perbandingan senilai. Udah, kalau begini kita tinggal mati-matikan aja nih. Ya, kita tinggal operasikan. Mati, mati, ya kan? Lalu ini 72 bisa juga mati dengan 12, ya. Sama-sama bagi 12, ini sisa 6, ya. Ini 1. Lalu ini 12 matikan dengan 6 bisa, ini jadi 20. Maka dapat X-nya 20. Saya tuliskan bagus, ini X sama dengan 20. Maka waktunya adalah 20 bulan. Ada nggak 20 bulan? Nggak ada. Tetapi 20 bulan itu sama juga dengan 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 12 bulan tambah 8 bulan pas 20 bulan. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk soal yang kedua ini memang kita harus tinjau dari bunganya. Bunga yang pertama kita cari ya. Bunga yang kedua juga kita cari. Lalu pakai perbandingan senilai namanya. Oke, sip ya. Jadi kalau teman-teman dapat soal bentuknya seperti ini jangan bingung lagi pakai perbandingan senilai saja. Itunya kuncinya ya. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, mari kita baca. Pak Beni menabung di bank sebesar 10 juta. Oke, berarti ini tabungan mula-mulanya 10 juta. Ya, lalu dibilang apa di situ? Setelah 9 bulan, tabungan Pak Beni menjadi 10 juta 375.000. Berarti ini tabungan akhirnya 10.375.000 ya. Ini dalam waktu 9 bulan ya. 9 bulan. Oke. Berapa bunga per tahun yang diterima Pak Beni? Oke. Nah, untuk mengerjakan ini teman-teman, lagi-lagi fokus kita di bunga ya. Kita cari dulu bunga yang pertama. Nah, kalau tabungan akhirnya 10.375.000 ya kan? Lalu tabungan awalnya 10 juta, berarti kita bisa tahu bahwa bunganya atau nominal dari bunganya adalah 375.000 ya, tinggal dikurangkan aja. Oke, udah tahu kita nih bunganya. Tapi ini dalam waktu berapa bulan? 9 bulan, kan gitu. Ya, ini dalam waktu 9 bulan. Nah, sekarang yang ditanya berapa bulan? Yang ditanya 12 bulan. Berapa? Nah, gitu kan? Nah, ini sama, mirip dengan kasus yang tadi. Kita tinggal pakai perbandingan senilai aja. Ya, ini tinggal buat per. Ya, saya coba pindahkan ke atas ya, biar teman-teman gampang lihatnya. Jadi, 375.000 per X. Ya, nggak tahu kita kan sama dengan 9/12. Oke, ini bisa kita matikan ya. Mati, mati, sama-sama bagi 3.
3, ini jadi 4 ya. Ini 375 juga bisa mati dengan 3 ya. Ini berarti 125.000. Lalu 4-nya kalikan silang. Nah, maka kita dapat X-nya sama dengan 4 kali 125.000 berarti berapa tuh? 500.000. Nah, inilah dia bunganya dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. 500.000 ya. Jadi teman-teman sangat berguna ya perbandingan senilai tadi. Kalau 375.000 dia 9 bulan, kalau 12 bulan berapa? Nah, gitu ya. Jadi sama kan dia namanya juga perbandingan senilai. Kalau bulannya di ruas kanan, di sini juga pakai bulan gitu ya. Di sini nominal, di sini juga nanti dapatnya nominal. Gitu. Jangan kebalik ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, ini dia soal yang berikutnya. Yani menabung di sebuah bank sebanyak 450.000. Berarti ini tabungan. Bentar, kita ganti dulu warnanya ya. Ya, ini tabungan mula-mulanya 450.000. Oke. Lalu dibilang setelah 1 tahun menabung, jumlah uangnya menjadi 525.000. Berarti ini tabungan akhirnya jadi 525.000 ya. Bunga yang diterima Yani dalam 1 tahun adalah, oke, ini mah gampang ya. Untuk mencari bunganya tinggal kurangkan aja 525 kurangkan dengan 450 ya. 5 7 ya, 75.000. Inilah bunganya, ya kan? Tetapi masalahnya adalah diminta dalam bentuk persen. Nah, kalau ini kan nominalnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini kan bunga kan? Kita mau cari persen bunga. Kalau mencari persen bunga, bunganya tadi yang 75.000 tadi bagikan dengan tabungan mula-mula. Itu cara nyari persennya ya, dan jangan lupa kalikan dengan 100%. Gitu ya. Udah nih, matikan, mati, mati ya. Lalu ini juga bisa mati, mati. Tinggal 75 kali 10 berarti 750. 750 bagi dengan 45. Ayo, berapa nih? Kalau 2 kejauhan ya, 1, 45 kurang 0, 300 ya. 45 kali berapa dekat dengan 300? Kita coba aja. 45 kali 6 misalnya ya. 45, 0, 3, 27. Kalau kali 7, 45 kali 7, udah lebih ya. Berarti 6 ya. 270 kurang 30 lagi, koma 0, 6 lagi. Maka jawabannya dapat ya. D. Iya. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Yuk kita masuk ke soal yang terakhir. Ya, ini dia Susi telah menabung di koperasi selama 9 bulan. Jumlah uang Susi sekarang adalah 3.185.000. Berarti ini adalah tabungan akhir ya teman-teman, bukan tabungan awal. Karena ini setelah 9 bulan. Tabungan akhirnya itu 3.185.000. Ingat, ini 9 bulan. Oke. Lalu dibilang apa lagi? Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berarti katanya persen bunganya itu 12% dalam waktu 12 bulan. Dari sini langsung bisa kita ambil kesimpulan. 1 bulan, ya, ini kita ambil kesimpulannya, 1 bulan bunganya berarti berapa persen? 1%. Ya, kalau 12 bulan dia, kalau 12% dia 2 bulan, kalau 12% dia 12 bulan, maka kalau 1 bulan ya 1%. Berarti kalau 9 bulan dia berapa persen? Ya 9% bunganya. Ya, nah kita bisa langsung ambil kesimpulan. Lalu yang ditanya apa? Berapakah tabungan awal? Atau tabungan mula-mulanya berapa? Oke, ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman kita mulai dari bunganya dulu. Ya, nah ini
uangnya disimpan dalam waktu 9 bulan. Oke, berarti cara cari bunganya gini kan? Bunga sama dengan berapa persen tadi dalam waktu 9 bulan bunganya? 9% kan? Berarti 9 per 100 kalikan dengan tabungan mula-mula. Ya kan gitu kan? Selalu dia hubungannya dengan tabungan mula-mula. Maka bagaimana ini? Nggak bisa. TM-nya kan nggak ada. Tabungan mula-mulanya nggak ada. Nggak apa-apa, biarin aja. 9 per 100 jadi 0,09 TM. Nah, biarin begini dulu. Kalau sudah bunganya kita dapat persamaannya, lalu kita masuk ke konsep berikutnya. Teman-teman, tabungan akhir itu kan berasal dari tabungan mula-mula ditambah dengan bunga. Benar ya? Ya. Tabungan akhir itu kan tabungan mula-mula dijumlahkan dengan bunga. Maka kita bisa tulis gini, tabungan akhir sama dengan tabungan mula-mula ditambah bunga. Bunganya kan udah kita dapat nih. Ini kan bunganya. Nah, 0,09 TM. Gitu ya. Nah, perhatikan nih teman-teman. TA sama dengan ini TM, ini TM. Ini bisa kita jumlahkan. Bagaimana caranya? Di depan ini sebenarnya ada angka 1. Ya. Jumlahkan deh 1 tambah 0,9 berarti 1,09 TM. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya udah enak. TA-nya tabungan akhirnya berapa? 3.185.000. Ya kan? Lanjutkan sama dengan 1,09 TM. Jadi untuk mencari TM kita tinggal bisa tuliskan gini, TM sama dengan 3.185.000 dibagikan dengan 1,09. Oke, langsung kita bagikan aja. Kita buat di mana? Di sini aja. Ya. 3.185, nolnya nggak usah ikut. 109. Ya. Coba berapa tuh yang mendekati 3 ya? 3 atau 2? 3. Kalau kita coba 3 kali 9, 7, 2, ya. Berlebih. Berarti jangan 3. Kita pakai 2 berarti ya. 2, 8, 1, 2, 1, 8 ya. 2, 2, 1, 8. Ini kurang. Ini berapa? 1, 0, 0, 5. 109 kita coba kali 8 ya. 8 kali 9, 2, 7, 8. Ya. Kalau 9, 109 kali 9, 1, 8, ya 9 lebih masuk lagi. 29. Nah, udah cukup sampai sini aja. Mana jawabannya yang ada 29 ya nih, B. Nggak usah dilanjutin. Nah, gitu ya. Oke. Jadi untuk soal terakhir ini mungkin terbilang sedikit sulit karena ada pakai konsep aljabar di sini ya, teman-teman. Ya. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa kita kerjakan, bisa pelan-pelan. Oke ya. Dan kalau jumpa soal seperti ini jangan langsung takut. Menurut saya yang begini soalnya tinggalin aja dulu. Kalau masih ada waktu baru dikerjakan. Itu saran saya. Oke deh, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan teman-teman kalau misalnya suka video ini boleh bantu saya untuk like. Dan kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh bantu saya untuk bagikan ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.